Hai para pecinta drakor, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode 1 part 2. Di episode lalu, Raja Pyongwon yang telah terkena hasutan dari Go Won-pyo pun akhirnya menyerahkan nyawa Ratu dan Putri ke tangan sang jenderal jahat itu untuk disingkirkan. Ratu dan rombongan yang tengah mengunjungi suku Sunno pun diserang oleh prajurit kerajaan di bawah perintah Go Won-pyo. Bagaimanakah nasib Ratu dan Putri? Bisakah Jenderal On Hyop melindungi Ratu dan Putri Gajin yang hendak dihabisi oleh Jenderal Go Won-pyo? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Gajin pun memegangi pedang milik On Hyop karena baginya On Hyop adalah jenderal terkuat di Goryeo. Namun On Hyop mengatakan jika ia memiliki pedang lain yang lebih berharga, namun sudah ia kubur karena rusak oleh putranya Ondal. Namun suatu saat nanti mungkin saja pedang itu akan digunakan lagi untuk melindungi Gajin. Kedatangan Ratu rupanya hendak meminta dukungan pasukan dari suku Sunno yang dipimpin oleh Jenderal On Hyop. Ratu hendak melawan Go Won-pyo dan pasukannya yang semakin lama berusaha untuk menguasai kerajaan dan beresiko menyengsarakan rakyat. Gajin yang menguping pun lantas ikutan nimbrung dan mengatakan jika Go Won-pyo telah merencanakan sesuatu yang jahat dengan selir jin terkait kepergian Ratu dan Gajin untuk berpatroli. Ratu pun terkejut dan marah. Kenapa Gajin baru ngomong sekarang? Gajin yang disuruh pergi pun lantas meninggalkan Ratu dengan kesal. Ondal pun mengikutinya dan hendak menghiburnya. Namun Gajin yang ambisius meremehkan Ondal dan mengatakan kelak ia akan menjadi penguasa Goryeo. Perkataan Gajin itu mendapat ejekan dari Ondal. Mana mungkin seorang putri menjadi penguasa negara? Dan hari itu, ketenangan suku Sunno pun dirusak oleh kedatangan pasukan Gyeru. Dipimpin oleh Go Sang-chul, mereka membantai rakyat yang tengah hidup tentram. On Hyop bersama Ratu pun lantas mendatangi desa dan melihat rakyat tengah disandra. Rupanya, pasukan suku Gyeru hendak menyingkirkan suku Sunno menggunakan cara fitnah jika suku Sunno telah menghabisi Ratu. Padahal Ratu kan masih hidup ya. On Hyop pun menyarankan agar Ratu dan Putri Gajin pergi ke kuil Yibulansa untuk mencari perlindungan di sana dengan diantar oleh Ondal, yang mana ia mengetahui medan jalan menuju ke sana. Namun Ratu menolak pergi dan menyuruh agar Gajin saja yang pergi bersama Ondal. Sebelum Gajin pergi, Ratu pun memberikan sebuah kalung giok yang diharapkan bisa melindungi Gajin. Keberingasan para pasukan Gyeru pun membuat On Hyop dan Ratu langsung turun tangan. Di saat bersamaan, Go Won-pyo pun muncul dengan pasukan kerajaannya. To the point, Go Won-pyo mengutarakan maksud kedatangannya untuk menghabisi Ratu atas perintah raja. On Hyop pun lantas pasang badan dan maju melawan para tentara. Melihat sang jenderal kewalahan, Ratu pun turun tangan untuk melawan. Namun, ia pun akhirnya harus menyerah dan gugur saat Go Won-pyo menembakkan anak panah ke arahnya. Ya, seluruh rakyat suku Sunno menjadi saksi gugurnya sang ratu. Go Won-pyo dengan keji pun memaksa On Hyop untuk menyatakan diri sebagai pengkhianat. Jika tidak, maka ia dan pasukannya akan menghabisi seluruh rakyat suku Sunno. Dan demi rakyatnya, On Hyop pun akhirnya menyerah. Sementara itu, Gajin dan Ondal yang tengah dalam pelarian harus melewati medan yang bertebing. Namun sayangnya, Ondal pun harus terjatuh dari tebing yang tinggi saat tengah membantu pelarian sang putri. Jadilah kini, sang putri berjalan seorang diri menuju kuil Yibulansa. Namun rupanya, kuil itu pun tengah diserang oleh Raja Pyongwon yang dengan beringasnya menghabisi seluruh orang di sana demi bisa mendapatkan Wolgang. Namun Gajin yang tengah bersembunyi tiba-tiba saja dipukul seseorang hingga ia pingsan, dan orang misterius itu pun membawa Gajin. Di tempat lain, Ondal pun berhasil selamat, sementara Go Sang-chul yang tengah mengejar Gajin mendapati sepatu Gajin ada di tepi tebing. Sepertinya Go Sang-chul menduga jika sang putri telah tewas akibat terjatuh dari tebing. Gajin yang diculik seseorang pun nampaknya dibuat hilang ingatan oleh pria misterius itu dengan sebuah ritual aneh. Dan kata terakhir yang Gajin ingat hanyalah Pyonggang.
Beberapa tahun kemudian, Gajin yang sudah dewasa pun menjadi seorang prajurit wanita tangguh yang tergabung dalam kelompok pendekar pedang Cheonjubang. Kelompok ini memiliki misi untuk menghabisi orang-orang Goguryeo beserta seluruh keturunannya. Namun, ketika ia harus berhadapan dengan seorang ibu dan anaknya, Gajin yang masih memiliki belas kasih memutuskan untuk melepaskannya. Namun rekannya yang berkepala pelontos bernama Taimo malah menghabisi ibu dan bayi itu. Seusai menjalankan misi, Gajin pun bermimpi buruk. Sekilas, bayangan tentang keluarganya muncul. Ia pun terbangun di sebuah rumah dan tampak di sana ada seorang pria yang Gajin anggap adalah ayahnya. Gajin yang merasa hidupnya tidak tenang dan ingin pensiun dari kelompok itu pun lantas menemui ketua kelompok Cheonjubang dan mengutarakan keinginannya itu. Ketua kelompok itu pun mengizinkan dengan syarat Gajin harus melakukan misi terakhir, yaitu Gajin harus menghabisi musuh besar kelompok Cheonjubang, yaitu Raja Goryeo, yang dalam beberapa hari ke depan akan mendaki Cheonjedan di Gunung Songhak. Demi kebebasan dan bisa hidup dengan damai, Gajin pun akhirnya menuruti perintah untuk menghabisi Raja Pyongwon, yang mana ia adalah ayahnya sendiri. Dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Gajin bertemu sekelompok pemburu yang tengah memburu rusa. Namun seorang pria muda berhati baik dan lembut datang dan menolong rusa itu. Ya, pria muda itu adalah Ondal yang telah dewasa. Dan karena hilang ingatan, Gajin pun tidak bisa mengenali Ondal. Sebaliknya, pria itu pun mendekati Gajin dan berkata jika Ondal mengenali Gajin. Dan episode pertama part kedua pun selesai. Gimana nih para pecinta drakor? Mulai seru aja ya ceritanya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode keduanya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!